Selamat sore, Bung Firdaus Ilyas. Selamat sore, Bung Meldi Rendra. Gimana nih? Apa kabar nih? Jumat ini ya? Kita, Ya, biasa hari Jumat. hari Jumat ya. Jumat kita kaget nih, ada apa namanya penangkapan salah satu pejabat tinggi lembaga, bukan penangkapan ya, penetapan tersangka salah Iya, satu pimpinan lembaga tinggi negara, gitu. iya. Ya lembaga negara lah. Ini hal yang menarik yang harus kita lihat, Bung Firdaus, tentang OTT Basarnas ya. Nah, OTT Basarnas ini kalau kita keunikannya kita lihat ini tentara ya, Bung Firdaus. Nah, Ya, tentara bagaimana masih aktif, ini jenderal. bagaimana ya? Penindakan kalau dia itu korupsi di pihak atau di alat negaranya tentara gitu, Bung Firdaus. Dan di sebelumnya juga pernah terjadi ya, tapi kita selalu urusan aparatur negara atau tentara ini dia kita tidak melihat keterbukaan dalam prosesnya, Bung Firdaus. Ya, betul, Bung Meldi. Jadi ini satu kasus menarik ya, kalau dilihat dari apa namanya yang disangkakan. Dia adalah salah seorang petinggi lembaga negara dan kebetulan masih perwira tinggi dari tentara ya, militer aktif, yang disangkakan kepada seorang kepala Basarnas, kebetulan pangkatnya mayor jenderal ya. Ya, kalau dalam apa namanya angkatan udara ya, gitu ya. Gitu. Jadi bintang 2 gitu. Nah, kalau kita berkaca dari beberapa kasus sebelumnya, kita agak menemukan terutama dalam konteks penegakan pidana korupsi, ketika yang disangkakan atau yang menjadi aktornya adalah salah satu tersangkanya adalah oknum ya tentara atau ya artinya aparat penegak hukum ya, maka KPK atau proses penegakan hukumannya agak sulit, Bung Meldi, begitu. Jadi ini sebenarnya menjadi ujian kepada KPK, walaupun KPK ya pada tanggal 25 kemarin ya sudah menetapkan 2 orang dari tentara gitu ya, 2 yang kebetulan apa namanya pejabat di Basarnas dan 3 orang dari pihak swasta sebagai pemberi suap terkait dalam pengadaan barang dan jasa di Basarnas untuk awal itu untuk tahun anggaran 2023, walaupun KPK mengatakan ada indikasi untuk kasus yang sama mulai dari tahun 2021, sehingga KPK mengatakan indikasi suapnya yang terkait dengan kepala Basarnas itu kurang lebih 80 miliaran lebih, begitu Bu Meldi. Iya. Nah, ini yang menjadi apa ya, menjadi catatan kita, apakah nanti walaupun KPK, baik itu salah seorang komisioner KPK dan juga jubir KPK mengatakan nanti untuk penanganan perkaranya, untuk sipilnya akan ditangani oleh KPK, Pengadilan Pidana Pitsus gitu ya. Sementara untuk 2 oknum tentaranya akan diserahkan kepada POM tentara dan pengadilannya nanti pengadilan militer. Ada pengadilan ya semacam koneksitas ya. KPK juga nanti dilibatkan dalam proses penyidikannya ataupun penuntutannya, sementara proses peradilannya berada dalam pengadilan militer. Nah, ketakutan kita nanti apakah nanti proses penanganan kasusnya bisa ditangani secara baik gitu ya, secara komprehensif, kemudian bisa berjalan secara utuh sampai menimbulkan rasa keadilan gitu. Jangan sampai juga karena ini oknum perwira tinggi di tentara memiliki kuasa tanda kutip begitu ya, sehingga nanti kasusnya tidak berjalan secara baik dan itu mencederai rasa keadilan publik, Bung Meldi begitu. Saya kira ini kan suatu warna baru ya, gimana penegakan hukum lewat POM militer ya, nanti lewat peradilan militer dan juga separohnya di peradilan sipil. Kita akan melihat bagaimana proses saksi nanti ya, dia bergerak dari pengadilan sipil, pengadilan militer gitu ya. Dan ini saya kira hal yang menarik, Bung Firdaus, menjadi sebuah hal yang baru, sesuatu yang praktik pengadilan, praktik peradilan yang baru gitu ya, yang akan menjadi sebuah catatan bagi kita dan juga akan menjadi sebuah tuntunan atau sebuah tentara punya pola tertentu kalau dia kasus korupsi ya, walaupun di masa lalu juga ada, tapi ini saya kira menarik gitu model kasusnya, Bung Firdaus. Iya, seharusnya kalau kita bicara pidana khusus ya korupsi ya, artinya itu di ranah di undang-undang korupsi gitu ya, artinya KPK memiliki kewenangan 100% mulai dari penyelidikan, penuntutan segala macam gitu ya. Tapi saya juga agak tidak terlalu paham ya, kenapa akhirnya menjadi semacam pengadilan koneksitas ya, artinya satu ada pengadilan militer, kemudian di unsur sipilnya masuk di kewenangan pengadilan sipil begitu. Sama seperti kejahatan HAM tanda kutip ya gitu.
Nah, Hmm. yang jadi soal di kita adalah ini juga yang disampaikan oleh Pak Alex Marwata ya gitu ya, bahwa Hmm. mereka berharap dengan mekanisme peradilan yang yang artinya mix begini, campuran gitu ya, Ya, antara militer dan peradilan umum begitu ya, unsur keadilan itu tetap terpenuhi gitu. Walaupun sekali lagi kalau kita berkaca begitu dari kasus-kasus sebelumnya gitu ya, baik itu kasus Bakamla atau kasus pengadaan helikopter gitu ya, kita tidak menemukan proses peradilannya tidak cukup memuaskan publik gitu, sehingga publik bertanya-tanya apakah, apalagi dikatakan perwiranya masih perwira aktif ya, walaupun akan memasuki masa pensiun, Bung Meldi gitu. Nah, ya, pertanyaannya bagaimana tentara dalam hal ini Panglima gitu ya bisa menjamin proses peradilannya cukup cukup independen, cukup objektif sehingga rasa keadilan itu bisa ditegakkan. Karena kalau kita lihat dari konstruksi hukumnya, Bung Meldi, kita hmm. lihat misalnya Basarnas ini kan salah satu unsur strategis dalam pelayanan kedaruratan ya, emergency Hmm. response dan segala macam gitu. Dan kalau kita gunakan undang-undang tindak pidana korupsi, ketika orang melakukan tindak pidana korupsi terkait kemanusiaan, situasi emergensi gitu ya, maka dia diberikan treatment yang lebih berat dibandingkan pelaku-pelaku korupsi pada situasi yang normal gitu. Nah, Ya. kalau diduga melakukan korupsi untuk alat penyelamatan, alat bencana dan segala macam dengan sengaja mensreanya dari awal untuk merekayasa peserta tender, kemudian markup gitu ya, sehingga didapatkan kualitas yang barang yang lebih mahal dari seharusnya atau kualitas barang yang tidak sesuai dengan seharusnya gitu ya. Hmm. Maka bisa jadi kita berharap dia diberikan hukuman yang maksimal. Nah, bisakah dengan proses peradilan yang sekarang gitu ya, dengan peradilan militer gitu ya, hukuman yang maksimal yang memberikan efek jerah itu terjadi begitu. Apalagi ya di tengah, ya saya pikir ya di tengah belum terbukanya proses peradilan militer. Kalau kita mau lihat ya secara jujur ya begitu. Di tengah juga misalnya inferioritas ya ketidakpercaya dirian sipil ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum, terutama yang misalnya berasal dari yang memiliki kekuatan bersenjata, Bu Meldi. Gitu. Ya, ya. Jadi memang misalnya kan di Basarnas ini ada keterdesakan, maksudnya ada waktu yang pendek misalnya untuk mengantisipasi urusan-urusan bencana. Ini kan beda nih, Bung Firdaus, kalau kita melihat sistem dari kebutuhan-kebutuhan barang yang mereka minta gitu ya, atau barang-barang yang segera tapi nggak ada lelang dan macam-macam. Ini gimana kita melihatnya, Bung Firdaus? Kalau kita lihat dari kasusnya, kemudian paling tidak 3 pihak swasta ya. Pertama Pak Marwata sudah memberikan clue, misalnya ada indikasi pengaturan lelang gitu ya. Jadi serta lelangnya mendekati kepada PA-nya pengguna ya, KPA-nya PA-nya pengguna anggaran dalam kepala, kemudian mendekati asisten gitu ya. Kemudian berharap untuk mendapatkan proyek dari lelang atau pengadaan barang jasa yang ada di Basarnas. Kemudian tanda kutip ada indikasi, bisa jadi sebagai suatu modus ya gitu ya, untuk merekayasa kebutuhan, kemudian merekayasa merek atau spesifikasi tertentu, termasuk juga untuk merekayasa harga atau satuan biaya. Karena Ya. kalau kita lihat dari laporan lelangnya ya, ini kan harganya sangat-sangat, saya katakan hampir tidak ada beda, tidak hanya dengan HPS, tapi juga dengan Pagu, Bung Meldi. Selisihnya Hmm. itu di bawah 1%, jadi 0,4% dari 3 yang sudah ditetapkan begitu. Artinya apa? Hmm. Artinya harganya bulat-bulat mengacu kepada pemenang lelang itu mengacu kepada Pagu yang sudah ada tanpa ada negosiasi, tanpa ada adjustment harga gitu ya. Bahkan kalau kita lihat dari pesertanya gitu ya, saya melihat ada indikasi juga pesertanya semacam serta bayangan saja gitu. Jadi dari 3 paket yang sudah ditetapkan ini gitu ya, tidak ada yang benar-benar memang memiliki keinginan untuk memenangkan lelang. Jadi pengaturan lelang ini juga menjadi soal yang harus ditelisik lebih lanjut begitu. Nah, yang kedua baru untuk melihat lebih lanjut ya, apakah untuk tahun-tahun anggaran sebelumnya, tahun anggaran 2022, tahun 2021 atau tahun-tahun sebelumnya. Karena tadi kalau kita lihat dari karakteristik Basarnas gitu ya, dengan dalih misalnya partnya spesifik, kemudian urgent dan segala macam, bisa jadi misalnya potensi untuk merekayasa atau memainkan lelang dan merugikan keuangan negara itu sangat besar, Bung Meldi. Ini yang menjadi soal berikutnya harus dilihat selain tadi ya, aspek penegakan hukumnya atau peradilannya begitu. Saya kira ini prosedur di Basarnas perlu disempurnakan, Bung Firdaus ya. Prosedur pengadaan barang dan jasa ya. Karena ini kan berbeda nih Basarnas nih, Bung Firdaus ya. Ini yang coba kita ulik-ulik nanti ya, apa nih yang cocok dengan Basarnas gitu, Bung Firdaus. Ya, kalau kita mengacu kepada regulasi ya, sebenarnya di Undang-Undang Pengadaan Barang, di Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa itu sudah ada skema untuk skema-skema barang yang sifatnya spesifik, emergensi, atau
tertentu rahasia misalnya, itu ada mekanisme lelangnya. Jadi kalau dia spesifik atau rahasia gitu ya, atau emergensi, dia diperbolehkan untuk melakukan penunjukan langsung atau rekanan yang langsung dipilih oleh pengguna jasa gitu. Nah, tapi Ya. kalau kita lihat dari peralatan emergensi misalnya apa ya, untuk deteksi gempa, kemudian untuk kendaraan gitu ya, termasuk juga untuk yang 3 item yang lain, saya pikir vendor penyedianya cukup banyak, Bu Meldi, gitu ya. Nah, tetapi kenapa misalnya diarahkan hanya kepada rekanan tertentu saja? Kemudian kalau kita lihat rekanannya, apakah rekanan juga memiliki kualifikasi atau tidak? Paling tidak dari 2 rekanan yang dimunculkan, gitu, yang jadi tersangka, petingginya, kan disebut PT Grafika. Apakah ini PT percetakan? Apakah dia memiliki kualifikasi untuk alat-alat emergensi atau alat-alat kedaruratan atau sesuatu yang lebih lebih spesifik misalnya. Jadi saya melihatnya bisa saja ini PT seolah-olah tanda kutip ya, PT segala ada begitu. Nah, kemudian dia hanya digunakan sebagai broker tanda kutip, broker pengadaan barang dan jasa begitu. Dan ini masuk akal ketika Pak Marwata mengatakan bahwa ada indikasi dari awal sudah direkayasa, sudah digiring begitu ya, gitu. Termasuk mekanisme untuk pemberian fee 10%. Nah, kalau fee 10% sebagai contoh, untuk tahun anggaran 2023 itu rencana pengadaan di Basarnas itu hampir sekitar 1,2 triliun lebih, Bu Meldi, untuk 1.740-an paket pengadaan barang dan jasa gitu. Artinya apa? Ya. Kita masih punya peluang gitu ya, punya indikasi untuk dilihat lebih lanjut, dikembangkan lebih lanjut begitu. Apakah hanya yang 3 ini atau yang lain saja? Apakah 88 miliar itu hanya untuk yang beberapa saja, atau ada memang pembagian-pembagian yang lain yang merugikan keuangan negara, merugikan kepentingan publik yang lebih luas, Bung Yaldi? Iya, ini PR besar nih ya untuk urusan Basarnas. Nggak hanya Basarnas, Bung Firdaus, di daerah juga mungkin mengalami hal-hal yang serupa ya. Iya, termasuk juga untuk Basarnas di tingkat daerah ya. Jadi kan satkernya itu tidak hanya satker pusat, Bung Meli. Kalau kita Ya. lihat ya ada satker daerah juga. Nah, kalau kita lihat dari sisi lembaga atau kementeriannya, sebenarnya kan ini juga sama, misalnya seperti ada beberapa kementerian atau lembaga lain yang sifatnya emergensi ya, semacam Badan Penanggulangan Bencana, ya artinya beberapa lembaga-lembaga lain yang memiliki klausul kerahasiaan yang cukup tinggi atau sifatnya emergensi. Nah, kalau kita lihat dari beberapa kementerian atau lembaga yang sifatnya emergensi atau kerahasiaan tinggi, ini memiliki risiko lelang atau pengadaan barang jasa yang cukup tinggi. Nah, sayangnya gitu ya, dengan adanya LKPP, kemudian adanya e-katalog untuk mengatakan, oh ya, sekarang sistemnya lebih bisa dimonitoring, tetapi dalam prosesnya kan publik tidak bisa ikut gitu. Publik tidak tahu apakah harganya itu memang paling betul gitu ya, pemenangnya merupakan orang yang paling qualified atau vendor yang paling bonafit, atau jangan-jangan direkayasa gitu. Karena yang dibukakan pada publik kan hanya bundel-bundel besarnya saja, paket ini nilainya sekian begitu ya. Tapi spesifikasinya, bentuknya, kemudian ketika barangnya disampaikan kepada vendor atau serah terima, apakah sesuai dengan barangnya atau tidak, itu harus dilihat lebih lanjut. Apakah kuantitasnya sama, apakah kualitasnya sama gitu ya, apakah dari proses lelang itu sudah dapatkan harga yang paling optimal, paling memberikan keuntungan kepada negara, itu yang mesti dilihat lebih lanjut gitu. Terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama, terima kasih Bung Meldi. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.